bilangan part 2, berbagai jenis pola bilangan. Jadi materi ini adalah kelanjutan dari part 1 ya adik-adik, masih tentang pola bilangan tetapi untuk pola bilangan jenis lain. Apa saja itu? Mari kita saksikan. Yang berikutnya adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi. Nah maksudnya gini, pola bilangan persegi itu dimulai dari bilangan 1 ya. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah semua bilangan itu bilangan asli dikuadratkan. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya adik-adik ya. Selanjutnya apa lagi? 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka bilangan pertama 1 kuadrat yaitu 1. Bilangan kedua adalah 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu berapa hasilnya? 4 ya adik-adik ya. Selanjutnya bilangan yang ketiganya adalah 3 kuadrat, jelas ya. 3 kuadrat sama dengan 9. Yang ini lagi ya. Dan seterusnya. Pasti yang 16 ini adalah 4 kuadrat ya adik-adik. 4 kuadrat yang hasilnya adalah 16. Dan seterusnya. 5 kuadrat adalah 25. Rumus untuk mencari suku ke n-nya saya tuliskan sebagai UN sama dengan suku ke n adalah urutan sukunya di pangkat 2. Nah jadi n di pangkat 2. N itu adalah urutan suku ya adik-adik ya. Rumus mencari jumlah n suku pertama adalah berarti semua suku dijumlahkan sampai kepada urutan suku yang diinginkan. Sn ya. Sn itu adalah jumlah n suku pertama. Jadi dari suku pertama sampai dengan suku yang urutan yang diinginkan. Sn sama dengan 1/6 kali n dalam kurung n tambah 1 dalam kurung 2n tambah 1. Nah mari kita langsung jajal aja contoh soal yang ada. Nah saya sajikan contoh soal ya adik-adik ya. Diberikan deret pola bilangan seperti gambar di atas. Ada bilangan 1, 4, 9, 16, dan 25. Angka 1 itu diperoleh dari jumlahnya yang di atas ya. 4 pun dihitung dari titik-titik yang di atas atau noktah yang ada yang di atas. Nah pertanyaannya yang A, tentukanlah pola bilangan ke-8. Nah pola bilangan dari pola jenis, jadi jenisnya ini adalah pola bilangan persegi ya. Jadi jenisnya ini adalah pola bilangan persegi. Yang kemudian yang B, jumlah 10 suku pertama pola bilangan tersebut. Sehingga kita jawab untuk yang A dulu. Jadi kita jawab dulu untuk yang A dulu. Bagaimana menjawabnya? Yang A, pola bilangan yang ke-8 berarti nanya U8 ya. Mari kita keluarkan rumusnya. Untuk U ke N untuk pola bilangan persegi, karena kita sudah tahu pola bilangan persegi, rumusnya U ke N nya itu adalah N pangkat 2 ya adik-adik ya. Sehingga langsung aja pertanyaannya adalah U ke 8 U8 suku urutan ke 8. U8 sama dengan, ganti aja kalau sini N nya jadi 8 berarti N sini pun jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nggak susah ya. Jadi suku ke 8 adalah 64, suku ke-9 adalah 81, suku ke-100 adalah 100. Nah itu gampang banget ya. Kemudian yang B ya adik-adik ya. Yang B, jumlah 10 suku pertama pada bilangan tersebut. Kita keluarkan dulu rumusnya adik-adik ya. Sn pada pola bilangan persegi adalah Sn sama dengan 1/6 ya. Boleh dilihat tadi slide yang berikut yang sebelumnya aja ya. 1/6 kali dengan N kali dengan urutan atau N kali dengan dalam kurung urutan tambah 1 ya, kali dengan 2 kali urutan tambah 1 ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan yang diinginkan adalah jumlah 10 suku pertama. S10 sama dengan 1/6 dikali dengan 10 dikali dengan 10 tambah 1 ya, silakan disubstitusi aja n-nya dengan 10 ya adik-adik ya, dikali dengan 2 kali 10 tambah 1 seperti itu ya adik-adik ya. Ya 1/6 dengan 10 kan bisa coret untuk sederhana ya. 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3, jadi 5/3 dikali apa? 10 tambah 1 11 ya adik-adik ya, dikali dengan apa? 2 kali 10, 20 tambah 1 21.
Ini coret-coret aja ya. 3 dengan 21 bisa mati ya. 3-nya mati, 21 bagi 3 7 ya adik-adik ya. Ya, 5 kali 7 35 ya. Atau 5 kali 11 kali 7 hasilnya adalah 385. Jadi suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat sampai tambah suku ke-10 itu hasilnya 385. Gunakan saja rumus yang sudah diberikan di halaman sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ya. Pola bilangan yang muncul untuk berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang ya adik-adik ya. Definisinya adalah pola bilangan yang membentuk pola persegi panjang jelasnya ya. Nah, pola bilangan berikut ini dimulai dari angka 2 adik-adik. Dimulai dari angka 2 jelasnya. 2 ke 6 itu tambah 4 ya adik-adik ya. 2 ke 6 itu tambah 4. 6 ke 12 itu jelas tambah 6 tambah berapa supaya 12? 6 tambah 6 positif 6 ya. 12 ke 20 itu tambah berapa adik-adik? Tambah 8 ya. 12 tambah 8 tambah 20 gitu ya. 20 ke 30 adalah tambah 10 ya. Jadi penambahnya itu naik terus ya. 4, 6, 8 dan 10 ya. 4, 6, 8, 10 habis 10 nanti 12. Penambahnya naik-naik terus. Nah, bagaimana untuk mengatasi pola persegi panjang ya? Jadi ciri-cirinya diawali dari angka 2 dan penambahnya dimulai dari angka 4 yang naik 2 terus ya. Karena 4 ke 6 itu adalah naik 2. 6 ke 8 itu naik 2. Oke. Jika berhadapan dengan deret tersebut, maka rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan n dikali dalam kurung n tambah 1 ya. Sedangkan jumlah n suku pertamanya adalah Sn sama dengan 1/3n tambah n dikali dengan n tambah 1 dikali dengan n tambah 2. Oke, boleh lihat rumus pada slide yang kakak sampaikan di layar ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita berhadapan dengan contoh soal saja untuk mempersingkat waktu kita. Nah, ini contoh soalnya adik-adik. Jika diketahui pola bilangan seperti pada gambar di atas, tentukanlah A. bilangan pada urutan ke-9, B. jumlah 10 bilangan pertama pada pola bilangan tersebut, C. tentukan pada urutan keberapa muncul bilangan 420. Nah, sebelum kita menjawab soal, tentu saja kita harus tentukan jenis pola bilangan. Tadi kakak bilang ciri-cirinya diawali dari 2, lalu 6, dan seterusnya, tambah 12 dan 20. Berarti itu sudah bisa kita eksekusi sebagai pola bilangan persegi ya. Memang harus mirip sekali dengan slide sebelumnya ya. Harus mirip 2, 6, 12, 20, 30. Nah, untuk mengatasi pola bilangan yang seperti itu, yaitu pola bilangan persegi, kita gunakan rumus pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Oke, mari kita jawab adik-adik dimulai dari yang A. Yang A, pola bilangan pada urutan ke-9. Mari kita munculkan rumus suku ke n. Berarti UN sama dengan untuk pola bilangan persegi n dikali n tambah 1 ya adik-adik ya. N dikali n tambah 1. N tambah 1 nya dalam kurung ya, artinya dikerjain lebih dulu. Pertanyaannya adalah suku urutan ke-9. N-nya sama dengan 9, berarti U-nya U9 karena N-nya 9 gitu ya. Yuk ganti semua N-nya jadi 9. 9 kali dalam kurung 9 tambah 1 ya adik-adik ya. 9 tambah 1 10 ya. Sehingga 9 kali 10 9 kali 10 hasilnya sama dengan 90. Itu dia jawabannya adik-adik ya. Baik, kita coba untuk menjawab yang B. Jumlah 10 bilangan pertama pada pola tersebut berarti adalah S10 ya. Tapi kita bikin dulu rumus Sn ya. Sn sama dengan untuk pola bilangan persegi panjang. Panjang bukan persegi. Pola bilangan persegi panjang adalah Sn sama dengan 1/3 n dikali dalam kurung n tambah 1 dikali dengan n tambah 2. Mari kita kerjain. Sama dengan 1/3. Oh, tunggu dulu. S-nya adalah suku sampai 10 suku ya. S10 ya. Oke, penjumlahan sampai 10 suku. 1/3 kali, lanjutkan, kali 10
kali lagi 10 tambah 1, ikuti rumus yang di atas dengan substitusi N sama dengan 10. Dikali dalam kurung 10 tambah 2. Mari kita kalikan ya adik-adik. Ini 10/3, tidak ada yang bisa saling eliminasi. Kali dengan 10 tambah 1 itu 11 ya adik-adik ya. Dikali dengan 10 tambah 2 itu adalah 12. 12 dengan 3 bisa saling eliminasi, mati 3. 12 bagi 3 4 ya adik-adik ya. Jadi hasilnya adalah 440. Oke, itu jawabannya untuk yang B. Nah, yang C itu bagaimana ya adik-adik ya? Tentukan pada urutan berapa bilangan 420 muncul. Berarti ini sedang diketahui ya. Berarti UN-nya sama dengan 420 ya. Maksudnya bilangan rahasia ya. Tapi diketahui dia muncul gitu. Tapi nggak tahu urutan keberapa. UN sama dengan 420. UN sama dengan 420. Tetapi tentukan N. Ini jadi pertanyaan. Tentu yang ditanya bukan UN-nya, tapi N-nya ya. Tentukan N sama dengan berapa. Yuk, munculkan rumus UN ya. UN sama dengan 420. UN itu rumusnya apa, Dek? Tadi N dalam kurung N tambah 1 gitu ya, Dek ya. Sama dengan 420 seperti itu. Nah, ini boleh kali ke dalam, Dek. Boleh kali ke dalam N kali N, karena ini harus pelangi ya. N kali N adalah N pangkat 2 tambah N kali 1 adalah N1N. Nah, 420 ini positif, di ruas kanan positif. Pindah ke kiri jadi negatif. Negatif 420. Kalau udah pindah 420, tidak ada lagi yang menghuni di ruas sebelah kanan, jadi dinolkan ya. Oke, ini difaktorkan. Nah, difaktorkan ya adik-adik ya. Nah, kalian pasti sudah belajar memfaktorkan karena kalian sudah melewati program pembelajaran aljabar ya, pemfaktoran. Karena dia koefisien N kuadratnya adalah 1, berarti sini N dan di sini adalah N juga ya adik-adik ya. Nah, coba cari dulu dua bilangan yang dikalikan hasilnya 420. Tapi jika dijumlahkan hasilnya jika dikalikan hasilnya 420, jika dijumlahkan hasilnya ada positif 1, dikalikan hasilnya minus 420, dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Bilangan apakah itu? Ya, baik, bilangan tersebut adalah bilangan 20 dan 21 ya adik-adik ya. Jadi yang positif adalah 21, negatif adalah 20 ya adik-adik ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadratnya ya. Ini N tambah 21 ya adik-adik ya. N tambah 21 karena di sebelah sana sudah 0, samakan dengan 0, maka N sama dengan minus 21. Sementara dari sini, dari yang kurung yang sebelah kanan, N kurang 20 sama dengan 0, maka N sama dengan positif 20 ya adik-adik ya. Jadi yang benar adalah jawaban yang positif. Yang kita garis bawahi sebagai jawaban yang benar adalah N sama dengan 20 ya adik-adik ya. Oke, itu jawabannya. Tetapi untuk yang N sama dengan minus 21 tidak sebagai jawaban karena nggak ada bilangan urutan negatif. Bilangan yang ada urutannya adalah positif ya, positif 20 ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang pola bilangan segitiga Pascal. Bilangan-bilangan apa yang dimaksud dengan bilangan segitiga Pascal? Itu maksudnya adalah bilangan-bilangan yang disusun menggunakan pola segitiga Pascal dengan pola yang unik. Hal ini disebabkan karena bilangan berpola segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Selain itu di dalam susunannya selalu ada angka yang diulang. Rumus mencari jumlah baris ke N adalah adapun aturan-aturan untuk membuat pola segitiga Pascal ada sebagai berikut. Angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak. Yang pertama ya, angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak. Yang kedua, simpan dua bilangan di bawahnya. Oleh karena angka awal dan akhir selalu angka 1, kedua bilangan tersebut adalah 1. Nah, ini tata cara ya adik-adik ya.
untuk menemukan deret bilangan Pascal ya, yang membentuk bangunan segitiga. Nah, langkah yang ketiga adalah selanjutnya jumlahkan bilangan yang berdampingan. Kemudian simpan hasilnya di bagian tengah bawah kedua bilangan tersebut. Proses yang keempat adalah proses ini dilakukan terus-menerus sampai batas susunan bilangan yang diminta. Nah, biasanya pola bilangan segitiga Pascal ini digunakan untuk mengerjakan binomial Newton ya adik-adik ya, atau disebut dengan operasi perpangkatan untuk penjumlahan atau pengurangan di dalam kurung ya adik-adik ya. Jadi ada dua bilangan yang bisa dipangkatkan dengan pangkat tertentu dan pangkatnya harus bilangan bulat. Nah, contohnya begini adik-adik ya. Ini bilangan 1, modalnya adalah 1. Dan habis ada bilangan 1 ini, ada bilangan yang lain lagi, 1 dan 1. Jadi di ending, di kiri dan di kanan harus diisi oleh bilangan 1. Oke adik-adik ya. Nah, setelah itu seterusnya nanti akan yang deret yang sebelah kiri sebagai pembatas ini semuanya 1 semua. Nah, ini udah dirancang ya adik-adik ya. Sebagai tepi kiri 1 semua, sebagai tepi yang kanan adalah 1 semua. Jadi sudah dirancang agar tetap sebagai 1 gitu ya, batas kiri dan batas kanannya. Nah, selanjutnya kenapa ada angka 2 yang di tengah ini? Kenapa ada angka 2? Kakak beri warna merah saja. Kenapa bisa ada angka 2? Angka 2 ini adalah penjumlahan 1 dan 1 yang di atas. Paham ya? Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Oke. Kemudian 1 yang merupakan tepi kiri yang sebelah sini kan sejajar dengan 2. Ini dijumlahkan, hasilnya akan di bawah adalah 3. Nah, gitu kan, 1 tambah 2 adalah 3. Dan kemudian 2 tambah 1 yang berikut ini hasilnya harus di bawah. 2 tambah 1 adalah 3. Begitu seterusnya ya adik-adik ya. Yang saling berdekatan harus dijumlah. Jadi 1 tambah 3 hasilnya 4, menghasilkan yang di bawah gitu ya. Kemudian 3 tambah 3 hasilnya menghasilkan yang di bawah. Nah, 3 tambah 1 menghasilkan 4 ya. 3 tambah 1 menghasilkan 4. Dan selanjutnya 1 yang di kiri ini dijumlahkan ya dengan 4 yang ada di sini, hasilnya adalah 5. 4 tambah 6 dijumlahkan, hasilnya adalah 10. 6 tambah 4 adalah 10. Dan 4 tambah 1 adalah 5. Begitu seterusnya sampai yang barisan yang diinginkan. Oke ya. Pada tingkat dasar adalah 1. Nah, mari kita lihat setiap tingkatannya ini. Ini sebenarnya berfungsi kepada perpangkatan aljabar ya adik-adik ya. Perpangkatan aljabar. Nah, yang terdiri dari 2 bilangan. Misalnya gini, ada 2 bilangan A dan bilangan B. Ini pangkat 0. Maka hasilnya adalah 1 ya adik-adik ya. Tetapi kalau misalnya ada 2 bilangan lagi sama ya, tetap A tambah B, nah dikasih pangkat 1, maka hasilnya adalah 1 dan 1. Maksudnya apa itu? Sama dengan 1A tambah 1B. Ngikut dia, jadi 1 dan 1 itu ngikut dia untuk sebelah kanannya dia ya. Nah, yang ini untuk pangkat 2. Misalnya kita perlakukan untuk pangkat 2. A tambah B pangkat 2. Tingkatan yang di bawah ini adalah untuk pangkat 2. Tingkatan yang ketiga di bawah ya, dari puncak ya. Maka hasilnya harus apa? 1, 2, 1 gitu. Ya. Ini bacanya apa? 1, 2, 1 ya. Berarti susunlah 1, 2, 1. Paham ya? Nah, ini ada pangkat 2. Ini ada pangkat 2. A tambah B pangkat 2, ada pangkat luar 2 ya adik-adik ya. Maka yang paling yang bilangan 1 ini akan dikalikan dengan A pangkat 2. Paham ya? Oke, ditambahkan dengan apa? 2 kali A-nya A-nya tadi pangkat 2. Sorry, biar Kakak jelasin ulang biar paham ya adik-adik ya. Nah, ini adalah A pangkat 2 ya adik-adik ya. Maka di sini dituliskan sebagai A pangkat 2, tetapi B-nya belum ada pangkat. Karena pangkat tertinggi harus 2, maka B-nya harus pangkat 0 ya adik-adik ya. B pangkat 0 itu artinya dianggap 1 gitu ya. Tapi sebagai formalitas Kakak tulis B pangkat 0. Ditambah si A-nya untuk yang koefisien berikutnya, koefisien 2, dia akan dikali dengan apa ya adik-adik? Dikali dengan bilangan A. Bilangan A tadi pangkat 2, pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi 2 kurang 1, 1 gitu ya. Sementara si B diberi perlakuan pangkatnya bertambah 1, berarti pangkatnya tadi 0. 0 tambah 1, B pangkat 1 begitu ya Dede ya. Kemudian di sini tambah ya, setelah itu tambah. 1 ini adalah koefisien untuk berikutnya. Oke, sebelumnya A-nya pangkat 1 menjadi
berkurang pangkatnya karena A diberi perlakuan berkurang pangkat sementara B diberi perlakuan bertambah pangkat ya. 1 kurang 1 hasilnya 0 dan B nya dikali B pangkat tadi pangkatnya 1 bertambah ya 2. Nah, jadi si A diberi perlakuan berkurang pangkat sementara si B diberi perlakuan bertambah pangkat. Nah yang ini adik-adik ya. Nah ini adalah kita berikan contoh A tambah B pangkat 3. Jadi tingkatan yang keempat di bawah puncak yang ini, tingkatan yang keempat di bawah puncak untuk mengerjakan A tambah B pangkat 3 gitu. Jadi jika ada pangkat 3 kita akan kerjakan dengan apa? Pola 1 3 3 1. Mari kita tulis. Nah kakak berikan aja perlakuan beda warna ya Dede ya. 1 3 3 1. Oke ya. Kakak terangin aja dulu warnanya ya. Mungkin nggak nampak. 1 3 3 1. Kita ikuti polanya ya Dede ya. 1 3 3 1. Selanjutnya kita mengerjakannya. Nah, oke, pangkat tertinggi adalah 3. Dimulai dari si A dulu ya. A-nya diberi modal besar. Modal terbesar itu 3. Sementara B-nya diberi modal terkecil 0. Nah, untuk kebiasaan selanjutnya kita isikan A-nya berkurang pangkatnya 1 dan B bertambah pangkatnya 1 ya. Berarti tadi sebelumnya 3. Berarti A-nya selanjutnya berpangkat 2 ya. Karena 3 kurang 1 2. Sementara B pangkatnya 0 awalnya. Bertambah pangkatnya jadi 1 ya. Bertambah 1 ya jadi 1 gitu ya. 0 tambah 1 1. Dan tambah lagi depan ini si 3 yang ini A yang sebelum pangkat 2 menjadi A pangkat 2 kurang 1 ya 1 gitu ya. Kemudian si B, tetapi si B nya bertambah pangkatnya, B pangkat 2 tambah lagi sama dengan A nya pangkat 0 dan B nya pangkat 3. Nah seperti itu ya, B nya pangkat 3 dan seterusnya. Yang ini untuk A tambah B pangkat 4 dan yang ini untuk A tambah B pangkat 5 ya. Nanti kalau misalnya kalian boleh mencoba, boleh kalau ada soal boleh nanti langsung tanya aja sama kakak ya kalau kurang ngerti ya, lewat komentar yang di bawah ya. Mari kita kepada contoh soal untuk bilangan segitiga Pascal ya adik-adik. Mia diberikan tugas oleh guru untuk menjabarkan hasil dari operasi aljabar 2x tambah 3 dan kurung pangkat 3. Bantulah Mia menemukan hasilnya dengan deret segitiga Pascal. Nah, kita akan mengerjakan sistem perpangkatan pada aljabar dengan menggunakan segitiga Pascal ya adik-adik ya. Maka kita kerjakan ya langsung 2x tambah 3 pangkat 3. Sesuai dengan apa ya? Kita langsung pergi ya kepada bentuk yang pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 itu kakak garis bawah yang ini. Nah, simbol warna hijau ya. Nah, itu dia. Berarti konfigurasinya adalah 1 3 3 1. Ulangi, kan ini pangkat 3. Yang pangkat 3 sebelahnya apa? Yang sejajarnya. Ya. Susunan 1 3 3 1. Nah, itu kita hafal, kita susun misalnya ya. Tapi sebelum kita buat dulu jadi bentuk A dan B ya. Nah, yang ini 2x itu kita ubah menjadi nilai A, sedangkan si 3 ini kita ubah menjadi nilai B. Oke, mari kita buat konfigurasinya. 1 3 3 1. Nah, masih ingatkan aturan mainnya kan? Baik, mari kita bikin aturan mainnya. Sementara ini dia jadi A dan B. Oke, kita copy paste aja susunannya apa aja. 1 3 3 1. 1 A pangkat 3 B pangkat 0 seperti itu ya. Kemudian tambah 3, ada 3 nih. 3A pangkat 2 B pangkat 1. Selanjutnya tambah 3A pangkat 1 kali B pangkat 2 gitu ya. Tambah 1A pangkat 0 B pangkat 3. Nah, kakak masih hafal, mari kita ikuti polanya ya. Kita ikuti polanya. Berarti yang sini A pangkat 3 B pangkat 0, kemudian tambah ya, tambah 3A pangkat 2 B
B nya pangkat 1. Nah selanjutnya tambah untuk 3 kali A pangkat 1 ya adik-adik ya. 3A pangkat 1, sekarang B nya yang pangkat 2, kemudian ditambah 1 kali dengan 1A pangkat 0, B nya pangkat 3. Nah pada tahap ini kamu sudah bisa coret yang pangkat 0 ya adik-adik ya. Mana yang bisa coret? B pangkat 0 dan A pangkat 0. Bilangan 1 pun sudah bisa coret, 1 dan 1. Tetapi yang ada pangkatnya nggak bisa dicoret, yang pangkatnya bukan 0 dan bilangan bukan 1 tidak bisa dicoret. Nah selanjutnya kita cari di bawah, kita kerjakan. Berarti hasilnya adalah A pangkat 3 tambah 3 A kuadrat, B pangkat 1 itu kan B aja ya, tambah 3A pangkat 1 kan A aja, B nya pangkat 2 tambah B pangkat 3. Nah selanjutnya kita nyatakan dalam nilai yang sebenarnya. Tadi A itu adalah 2x, maka kita bikin 2x pangkat 3 tambah 3 kali 2x pangkat 2 kali dengan B tambah 3 kali 2x kali dengan B. Sorry, B yang ini belum ganti. B nya itu adalah 3 ya adik-adik ya. B nya adalah 3 kali 2, selanjutnya yang sampingnya 3 kali 2x kali dengan B nya itu adalah 3 pangkat 2 tambah B yang berikutnya adalah 3 pangkat 3. Nah mari kita kerjakan. 2 pangkat 3 adalah 8 nya kasih x pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 adalah 4, berarti 3 kali 4x, pangkatnya yang di luar jadi pangkat x yang dalam, x kuadrat kali dengan 3 tambah dengan 3 kali 2x kali dengan 3 pangkat 2 9. Kita kerjain pangkat dulu ya adik-adik ya, jangan bingung. Tambah 3 pangkat 3 adalah 27. Nah kita kerjakan sekarang untuk penyederhanaan ini. 8x pangkat 3 tetap ya, 8x pangkat 3 tambah dengan apa adik-adik? Tambah dengan 3 kali 4 kali 3 adalah 36x pangkat 2 ditambah dengan 3 kali 2 adalah 6 kali 9 adalah 54 x tambah dengan 27. Jadi hasilnya adalah 8x pangkat 3 tambah 36x kuadrat tambah 54x tambah 27. Itu hasilnya yang lumayan panjang, dan itulah hasil yang didapatkan semua. Dan kemudian adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Nah, pola bilangan Fibonacci dicontohkan contohnya 1 dan 1, dimulai dari modal 1 dan 1. Kalau 1 tambah 1 hasilnya 2, nah, gitu ya. Lalu kemudian 2 ini ditambah dengan 1 lagi, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 dan 3 ini tambah lagi, 2 tambah 3 kan hasilnya 5. Jadi bilangan yang berdekatan yang tambahkan adalah hasil bilangan selanjutnya ya. 3 tambah 5, 8 gitu ya. 5 tambah 8 hasilnya 13. 8 tambah 13 hasilnya 21, seperti itu ya. 21 tambah 13 hasilnya 34. Nah, jadi akan didapatkan hasil-hasil yang selanjutnya. Oke. Langsung aja kita ke contoh soal ya, supaya paham menggunakannya. Selesaikanlah pola bilangan berikut dengan mengisi titik-titik menggunakan bilangan yang tepat. Gampang banget ini ya. Jadi titik-titiknya ini ada 2 ya, Dede ya. Jadi gampang banget. Ini 2 tambah 2 yang ini tuh ya. Kita lihat. Ini pasti Fibonacci. 2 tambah 2 adalah 4 ya. Jadi langsung lagi 2 tambah 4 adalah 6 ya. Berarti 4 tambah 6 lanjut terus tambahnya. Yang saling berdekatan tambah untuk bilangan berikutnya. 4 tambah 6 adalah 10. 6 tambah 10 adalah 16 benar ya. 10 tambah 16 adalah 26 ya. 26 tambah 16 adalah 42 ya. Jadi 26 tambah 42 adalah 48 ya. Jadi jawaban untuk bilang 68 ya. Bilangan berikutnya adalah 68. Nah, begitu ya Dede ya. Selanjutnya untuk mendapatkan bilangan yang setelah 68 adalah 68 tambah 42 ya. 68 tambah 42 kira-kira berapa Dede? Ya, jawabannya adalah 110. Jadi dua bilangan yang jawabannya adalah 68 dan 110 untuk yang A ya. Coba yang B.
3 dan 3, modalnya adalah 3 dan 3. 3 tambah 3 adalah 6 gitu ya. 3 tambah 6 adalah 9. 6 tambah 9 adalah 15 ya. 9 tambah 15 adalah 24. Kalau 15 tambah dengan 24 hasilnya adalah, ya benar ya, 39 ya tadi ya. Nah, 39 tambah, ini udah benar ya, udah benar. Tambah 24 adalah 63 ya daerah, 63. Jadi jawabannya untuk yang B adalah 39 dan 63. Kita jawab yang terakhir untuk yang C. 1 tambah 4 adalah 5. 5 tambah 9 adalah 14 ya adik ya. 9 tambah 14 adalah 23. Dan bilangan selanjutnya adalah bilangan 23 tambah 14. 23 tambah 14 adalah 37 ya. Jadi jawabannya adalah 23 dan 37. Nah, itulah semua untuk pola bilangan ya, yang cukup untuk kalian pelajari ya. Tapi masih ada pola bilangan lagi ya, pola bilangan pangkat 3 ya adik-adik ya. Pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Contoh pola bilangan pangkat 3 ini gampang banget ya adik-adik ya. 2, 8, 12 dan seterusnya. Jadi gini, misalnya 2 bilangan dasarnya adalah 2 di pangkat 3 hasilnya 8. Lanjutnya 8 ini pangkat 3 lagi untuk mendapat bilangan selanjutnya. 8 pangkat 3 adalah 8 kali 8 kali 8 hasilnya 512. Oke. 512 ini di pangkat 3 lagi. Bagaimana mana 512 pangkat 3? 512 kali 512 kali 512 mungkin sangat banyak ya, hasilnya adalah 134.217.728. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi boleh menggunakan alat bantu hitungnya. Langsung ke contoh soal. Nah, tentukan bilangan yang tepat untuk pola bilangan berikut. Nah, contohnya habis 4 64, habis 64 262. Kalau kita pikir-pikir, habis 4 64 diapain? Pangkat 3 ya. Jadi kesini itu adalah pangkat 3. Pangkat 3 ya. Jadi 4 pangkat 3 adalah 64. 64 ke 262 bukan 262. 64 ke 262.144 adalah pangkat 3 ya. Jadi itu banyak banget. Nah, jadi banyak banget. Jadi ini juga 64 ke 262.144 itu adalah pangkat 3. Selanjutnya kalau 262.000 kalau kita kalikan ya, baik menggunakan alat bantu, itu dipangkatkan 3 hasilnya adalah banyak banget ya. Jadi kalau dikerjakan menggunakan kalkulator mungkin udah pusing juga. Nah, udah banyak banget, jadi ini kita skip aja yang B aja langsung ya. Yang B, coba yang B 3 dipangkat 3 hasilnya adalah 9 dipangkat 3 hasilnya 9. Salah ya deh, 9 pangkat 3 ini bukan pangkat 3, ini bukan pangkat. Oke, sekian dulu video dari kakak. Semoga yang sudah dipelajari boleh berguna untuk pengetahuannya dan boleh berguna untuk pelajaran di sekolahnya. Sebagai siswa yang baik, kita harus selalu menjadi siswa yang ingin tahu, karena aku harus tahu. Sampai jumpa.